proporsi Jawa berapa respondennya? Berapa persen? Besar bang, hampir 60%. Iya, Jawa. Makanya saya katakan, jadi calon-calon yang kemudian punya baseline di Jawa, ya dia diuntungkan. Ya sebenarnya Indonesia ini nggak fair bang, nggak adil sebetulnya. Maka kemenangan Indonesia ini adalah berbasis jumlah penduduk bang. Jumlah suara terbanyak adalah di Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Banten, termasuk Jawa Barat, kemudian di Sumatera Utara bang. Oke. Nah itu yang menentukan hari ini. Ya, kalau hari ini misalnya di survei Anies suka kalah, wajar saja karena penetrasi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang tadi gejlok banget kan. Sementara calon lain ekstrim nggak kalau Jawa Barat misalnya untuk Ganjar sama Prabowo misalnya? Ekstrim, ya kalau ekstrim itu tergantung nanti apa yang membuat daya pikat. Menurut survei Anda? Kalau masih Prabowo bang, kalau Jawa Barat. Ya ini, tapi mereka mungkin menganggapnya itu bukan urusan KPU ya, makanya level confident kepada KPU masih tinggi gitu ya. Tinggi ya, betul. Karena dianggap ini cawe-cawenya Jokowi kan. Ya, gitu. jadi kan kemarin ada kehendak bahwa selera kekuasaan seolah-olah memang hanya menginginkan 2 calon presiden saja supaya tidak ada 2 putaran kan bang. Tapi memang faktanya masyarakat memahami bahwa ada operatornya, masih ada dalam kendali bahwa yang skenario kan mendesain berapa calon presiden ke depan. Itu masih tertangkap. Tapi nothing to do with KPU karena itu level of confidence kepada KPU masih tinggi kan gitu. Masih, karena trustnya masih bagus. Karena ini dianggap bukan kerjaan KPU tapi kerjaan istana, mungkin begitu kan? Tapi sulit dibuktikan, tapi bisa dirasakan ketika Pak Jokowi cawe-cawe misalnya. Oh iyalah, kan kalau kita bicara tentang make sense saja, yang paling berkepentingan kan kita tahu kan misalnya. Oke, enggak apa-apa. Lalu apa lagi? Misalnya halaman 44 Bang. Intervensi pemilu. Apakah ibu bapak saudara percaya bahwa pengaruh politik penguasa dapat mempengaruhi proses seleksi dan pencalonan dalam pemilihan presiden? Nah itu mereka 59%, 59,2% percaya bahwa ada pengaruh politik penguasa dalam proses seleksi pencalonan dalam pemilihan presiden. Nah ini artinya memang memahami masyarakat bahwa presiden itu partisan bang, bahwa tidak netral, ikut cawe-cawe dan endorse-nya itu kan kelihatan. Nah, jadi ini yang memahami persepsi masyarakat bahwa tangan dingin presiden untuk misalnya menjadi dealer partai, mengatur partai politik. Kan kita lihat itu bentangannya bang ketika Erlangga dipanggil kejaksaan, terus muncul munaslup dari Luhut, tiba-tiba Golkar banting setir ke Prabowo gitu, Gerindra. Apakah betul Golkar bergabung ke Prabowo Gerindra tidak ada kepentingan lain, tidak ada tangan dingin, tidak ada yang mengatur di situ? Nggak mungkin gitu kan gitu. Nah itu juga hari ini ketika proses-proses hari ini yang bisa menghentikan Caimin kan presiden juga bang. Karena presiden itu kan di bawah KPK, termasuk Polri dan Kejaksaan juga di bawah KPK hari ini. Yang manggil enggak manggil kan juga tergantung polisi, presiden. Jadi data ini menunjukkan, kembali ke data ini, bahwa mayoritas responden 59,2%
itu percaya intervensi penguasa dalam proses seleksi pencalonan kandidat calon presiden kita. Oke, gini aja bro, biar memang kita nggak satu-satu. Coba buka satu-satu, kemudian Anda bacakan. Nanti setelah itu kita tutup, kita diskusi. Saya akan tanya, gitu aja. Iya. Ya, coba. Terus lanjut data soal ini bang, soal integritas penyelenggara pemilu. Maaf, maksudnya tentang netralitas penyelenggara pemilu. Itu halaman 37. Nah, apakah Ibu percaya bahwa penyelenggara pemilu dan lembaga negara yang terkait dengan proses pemilihan di Indonesia menjaga netralitas mereka dengan baik? Artinya penyelenggara pemilunya netral atau tidak? Percaya nggak? Itu artinya data ini masih percaya tuh 65 level confidence-nya terhadap lembaga penyelenggara pemilu akan netral. Tapi ada di 18,6% bang. Itu yang saya sebut angka ini bukan kecil, bukan berarti mereka juga percaya sebetul kepada penyelenggara pemilu. Walaupun proses pemilihan komisioner penyelenggara pemilu Bawaslu atau KPU itu kan juga proses politik bang. Tapi 18,6% mereka sebetulnya juga tidak percaya dengan netralitasnya gitu. Tapi mayoritas masih percaya dengan netralitas penyelenggara pemilu kita. Terus. Kemudian penyelenggara pemilu ditanya apakah Ibu Bapak halaman 38 bang. Apakah Ibu Bapak Saudara merasa bahwa penyelenggara pemilu? Mungkin nggak usah dibacakan apakah Ibu Bapak soal objeknya apa gitu. Jadi intinya di data ini mayoritas responden 66,6% cenderung menilai penyelenggara pemilu akan menjalankan tugasnya dengan adil. Terus kemudian integritas penyelenggara pemilu. Sejauh mana data ini menunjukkan di halaman 39 ini temuannya mayoritas responden 62,3% percaya pada integritas penyelenggara pemilu, tapi ada di angka 18% mereka tidak percaya terhadap integritas lembaga penyelenggara pemilu. Artinya maksudnya lembaga tidak terlibat atau campur tangan dalam pemilu 2024. Nah, ini data-data kita. Kemudian selanjutnya terakhir bang tentang penegakan hukum. Pemberantasan korupsi. Itu di halaman pemberantasan korupsi itu di halaman setelah kinerja. Bentar bang. Bersih. Ini adalah praktek korupsi bang. Halaman 70. Dari praktek korupsi, jadi pandangan persepsi publik dari temuan data kita ini cukup menarik juga untuk diteliti. Perilaku korupsi pemerintahan Jokowi. Jadi mayoritas responden 62,6% menganggap pemerintahan saat ini masih sangat korup bang. Ini angkanya cukup besar bang. Ya sangat korup. Dengan korup itu kalau kita gabungkan itu ada di 62,6% masyarakat punya persepsi asumsi, punya pikiran liar bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini tidak bebas dari korupsi gitu. Tidak bebas dalam praktek korupsi. Kemudian bersih dari korupsi, tagline-nya kalau kita tanya ini sebetulnya seberapa bersih atau tidak bersihnya pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dari korupsi dan suap itu dalam data ini sebetulnya cukup mengagetkan. Jadi ada 44,5% itu mengatakan pemerintahan Pak Jokowi tidak bersih dan sangat tidak bersih dari praktek korupsi dan suap. Nah, kemudian dalam penegakan hukum secara umum menurut Ibu Bapak Saudara, kalau soal penegakan hukum saat ini, bagaimana penilaian persepsi publik soal penegakan hukum di Indonesia per hari ini? Itu 44,3% itu buruk dan sangat buruk. Saya tadi kan kita tonton angkanya ya buruk-buruk lah kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan, kalau penegakan hukum dan pemberantasan korupsi termasuk penggunaan hukum itu tonnya negatif ya, secara kuantitatif negatif. Dan angkanya rata-rata bahkan di atas 50% plus 1 ya. Ini pemberantasan korupsi. Bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia yang mengatakan baik dan sangat baik itu 40,9. Tapi yang mengatakan buruk dan sangat buruk 46,5. Udah mending ini. Maksudnya buruk sekali sebenarnya, tapi ya artinya masyarakat kita kadang-kadang tidak tega. Siapa bilang masyarakat kita tega? Justru masyarakat kita kalau
suruh milih-milih begini, kadang-kadang dia baik, sedang, cukup gitu-gitu. Jarang sekali yang ekstrim buruk sekali gitu. Itu psikologi ya. Itu kalau ketika kita ngambil kuesioner seperti itu. Oke. Apalagi sudah itu kita scroll lagi coba. Ya, saya pikir itu Bang data-data kita yang menunjukkan bahwa soal penyelenggaraan pemilu, soal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, termasuk politisasi hukum. Nah, yang Abang sampaikan tadi dalam konteks pemberantasan korupsi, penegakan hukum, politisasi hukum, perangkat hukum. Tameng hukum itu digunakan untuk menjegal atau untuk mendowngrade atau menghabisi lawan politik, itu kan memang sentimennya jelas negatif. Bagi masyarakat ini buruk sekali. Era pemerintahannya, rezimnya Pak Presiden hari ini gitu. Dibanding mungkin mereka punya pembanding sebetulnya Bang, tapi persepsi, asumsi, pikiran mereka tentang penyelenggara pemilu masih ada, trust buildingnya masih ada Bang, terhadap Bawaslu atau KPU ya. Meskipun ada angka 18% loh gitu, ada angka 11% mereka masih tidak percaya bahwa penyelenggara pemilu kita akan luber dan jurdil kan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa peristiwa hari ini Bang, ketika Anies AHY, Anies Caimin, ini kan nasibnya Caimin ini kan akan bisa sama dengan mungkin ya walaupun Caimin belum jadi referensi kan, karena surveinya kan dilakukan pada awal Agustus ini ya. Betul, makanya nanti kan akan lihat nih Bang, nendang nggak Caiminnya atau justru misalnya nih Anies makin turun gitu ya, atau nanti misalnya kemungkinan bisa leading lagi elektabilitasnya karena pulih di Jawa Timurnya. Karena memang elektabilitas Anies itu merata Bang. Tapi di Jawa Timurnya sama Jawa Tengah ada problem. Nah, maka daya endus atau daya sense of politiknya Surya Paloh ini jalan di situ Bang. Karena untuk memenangkan Indonesia, itu ada di Jawa Tengah itu, Bro, Jawa Timur. Sekarang saya tanya ya, ada satu proporsi di dalam survei dari 1.200 itu. Anda kan karena jumlah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu banyak, berapa persen dari seluruh pemilih DPT? Ya, intinya itu kan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, Banten, tambah Sumatera Utara. Dan itu kan misalnya Jawa Barat aja bisa 200 responden ya. Enggak, iya maksudnya gini, kalau saya bicara proporsi responden itu kan mereka yang menguasai Jawa kan selalu untung dong. Karena kan proporsi Jawa berapa respondennya? Berapa persen? Besar Bang, hampir 60%. Iya, Jawa. Makanya saya katakan, jadi calon-calon yang kemudian punya baseline di Jawa, ya dia diuntungkan. Ya sebenarnya Indonesia ini nggak fair Bang, nggak adil sebetulnya. Kalau kita lihat kan tidak adil, artinya kan kita ini bukan yang dibilang popular vote itu kan, bukan electoral vote itu kan, popular. Bukan electoral college. Electoral college kan, berdasarkan wilayah kan dihitung, misalnya 4 suara Sumatera Barat, 4 suara di Jawa Barat misalnya. Ini kan nggak Bang jumlah suara kan yang dihitung. Maka kemenangan Indonesia ini adalah berbasis jumlah penduduk Bang. Jumlah suara terbanyak adalah di Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Banten, termasuk Jawa Barat, kemudian di Sumatera Utara Bang. Nah itu yang menentukan hari ini. Ya intinya yang ingin saya katakan adalah kalau hari ini misalnya di survei Anies suka kalah, wajar saja karena penetrasi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang tadi gejlok banget kan. Sementara calon lain ekstrim nggak kalau Jawa Barat misalnya untuk Ganjar sama Prabowo misalnya? Ekstrim, ya kalau ekstrim itu tergantung nanti apa yang membuat daya pikat. Menurut Pak survei Anda? Kalau masih Prabowo Bang, kalau Jawa Barat. Karena itu tidak heran Prabowo kemudian menjadi unggul ya.